Apa kabar, pemirsa? Hari ini, kita akan membahas bagaimana transformasi pembayaran digital mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya bagi UMKM, dalam proyek Garuda. Berdasarkan penelitian terbaru dari Maharsi 2024, laporan McKinsey, dan Federal Reserve, kita akan melihat bagaimana Digital Payment System, DPS, berkembang, dan apa strategi terbaik untuk mempercepat adopsinya. Transformasi pembayaran digital menggunakan Digital Payment System, DPS, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya bagi UMKM, dalam proyek Garuda. Transformasi pembayaran digital menggunakan Digital Payment System, DPS, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya bagi UMKM, dalam proyek Garuda. UMKM berkontribusi sebesar 61% dari PDB nasional, tetapi hanya 30,40% UMKM yang sudah mengadopsi sistem pembayaran digital. Padahal, penelitian Maharsi 2024 menunjukkan bahwa DPS mampu meningkatkan efisiensi dan penjualan UMKM secara signifikan. Di Pulau Jawa saja, masih ada 60% UMKM yang belum menerapkan sistem pembayaran digital. Ini menjadi tantangan besar dalam mendorong inklusi keuangan dan digitalisasi ekonomi. Sebagai langkah strategis, Bank Indonesia telah meluncurkan Blueprint 2025 yang mencakup 1. Integrasi sistem dengan standar API terbuka untuk mempermudah koneksi fintech dan bank. 2. Penguatan keamanan dengan regulasi anti pencucian uang dan enkripsi biometrik. 3. Kolaborasi regional melalui proyek Nexus untuk memperkuat transaksi lintas negara di ASEAN. Saat ini, dompet digital seperti GoPay dan OVO menguasai 70% pembayaran digital di Indonesia, McKinsey 2024. Oleh karena itu, keamanan data dan adopsi enkripsi biometrik menjadi prioritas utama dalam menjaga kepercayaan pengguna. Tren lainnya menunjukkan bahwa 76,7% generasi muda lebih memilih pembayaran mobil dan aplikasi P2P, Federal Reserve 2024. Hal ini mendorong platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee untuk memperkuat integrasi pembayaran digital guna memenuhi preferensi konsumen modern. 3 strategi utama untuk percepatan DPS. Berdasarkan temuan ini, kami merekomendasikan 3 strategi utama untuk mempercepat adopsi DPS secara merata. 1. Kejelasan regulasi. Harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Standarisasi KRIS dan API terbuka. Penguatan regulasi anti pencucian uang. 2. Pemanfaatan analitik, animasi grafik Big Data dan AI yang menganalisis UMKM, serta deteksi fraud. Gunakan AI dan Big Data untuk memetakan UMKM yang tertinggal. Deteksi transaksi mencurigakan dengan sistem berbasis machine learning. Integrasikan data e-wallet dengan platform e-commerce untuk memahami tren belanja. 3. Kolaborasi intensif. Memperluas program UMKM Center yang menggandeng fintech dan investor. Memberikan insentif bagi startup fintech yang bermitra dengan UMKM, mendukung kemitraan e-commerce dan perbankan untuk akses kredit berbasis transaksi digital. Transformasi digital, peran kita semua. Transformasi digital adalah peluang kita semua untuk membangun ekonomi inklusif. Kita semua memiliki peran masing-masing. 1. Pemerintah mempercepat Blueprint 2025 untuk regulasi yang jelas dan infrastruktur yang kuat. 2. Industri memberikan solusi pembayaran digital yang inklusif. 3. Masyarakat mendukung UMKM dalam adaptasi teknologi pembayaran digital. UMKM digital adalah masa depan ekonomi Indonesia. Seperti yang dikatakan Pak Sandiaga Uno, UMKM digital adalah masa depan ekonomi Indonesia. Dengan regulasi yang jelas, infrastruktur yang merata, dan edukasi yang kuat, Indonesia siap menjadi pemimpin ekonomi digital di ASEAN. Proyek Garuda
mewujudkan ekonomi digital Indonesia yang inklusif. Terima kasih telah menyimak. Mari kita bersama membangun ekonomi digital yang lebih maju. Dukung UMKM lokal, scan QR Code, dan saatnya menggunakan pembayaran digital sekarang.